Kita berbicara tentang Yusuf, seorang yang mempunyai sudut pandang ilahi dalam hidupnya. Sudut pandang ilahi itulah yang membuat dia bisa melewati semua peristiwa yang dia hadapi. Sudut pandang ilahi itu penting. Sudut pandang ilahi itu yang membuat dia bisa melihat semua peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membuatnya bisa menyerah, bisa kehilangan akal, sehingga dia menjadi seorang yang begitu jahat dan kejam, karena banyak peristiwa itu melukainya. Tetapi hal yang berbeda dengan Yusuf, sudut pandang ilahi itu yang membuat dia bisa terhindar dari hati yang menghitam. Dia tidak punya satu hati yang seperti kebanyakan orang, penuh luka, penuh kepahitan, penuh kebencian, penuh kemarahan. Yusuf bisa melihat bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Karena itu ketika dihadapkan dengan situasi di mana kakak-kakaknya meminta supaya Yusuf memaafkan dia, lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya? Kejadian 50 ayat 20. Saya membacanya dari kitab IMB. Ayat ini mengatakan, "Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar." Lihatlah, sudut pandang ilahi itu yang membuat Yusuf bisa melihat dari apa yang terjadi, dari semua yang terjadi, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kebanyakan orang gagal melewatinya. Tetapi Yusuf bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentang sudut pandang ilahi ini, kalau kita tahu dari mana seseorang bisa memiliki sudut pandang ilahi. Orang bisa memiliki sudut pandang ilahi dimulai dengan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan melalui Alkitab. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa di dalam Alkitab itu ada pikiran dan hati Tuhan. Di dalam Alkitab itu kita tahu jalan-jalannya. Dari Alkitab itu kita tahu kehendaknya. Karena itu kita nggak bisa mengabaikan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Banyak orang tidak suka membaca Alkitab. Mengapa mereka tidak suka membaca Alkitab? Apakah mereka tidak menemukan hal-hal yang Tuhan munculkan? Apakah mereka memandang bahwa tulisan-tulisan yang ada di Alkitab itu tulisan-tulisan biasa? Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa dari Alkitab itulah mereka bisa menemukan kehendak Tuhan, menemukan pikiran Tuhan, dan dari pikirannya, dari hati Tuhan itu, kita bisa mengetahui rencananya. Karena itu, kalau kita mau tetap berada di jalan yang benar, kita harus berada dalam posisi hati merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak suka membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa suka membaca firman Tuhan kalau kita tidak mencintai Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan akan membaca firman-Nya, merenungkan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Orang yang membenci Tuhan, dia tidak pernah mau melakukan hal itu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia memandang enteng ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Tapi orang yang mengasihi Tuhan,
memperhatikan perkataannya, isi hatinya, kerinduannya yang ada dalam Alkitab. Orang yang tidak suka dengan firman Tuhan adalah orang yang mengabaikan apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat dari Alkitab. Orang-orang yang mengabaikan itu adalah orang-orang yang tidak mau mengetahui jalan-jalannya. Karena itu mereka tidak pernah tahu bagaimana sudut ilahi itu akan muncul dalam hati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Satu ciri yang paling menonjol, sudut ilahi itu terlihat dari cara dia menghidupi kehidupan yang dijalaninya. Dia bisa melihat semua peristiwa yang terjadi sebagai peristiwa-peristiwa yang dirancang Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dia mampu melihat tangan Tuhan bekerja. Dia mampu melihat persiapan Tuhan dari semua peristiwa yang dihadapinya. Dia mampu melihat tahap demi tahap yang Tuhan lakukan sebagai persiapan untuk menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang jauh lebih besar. Karena itu, dia mempersiapkan dirinya dalam semua peristiwa yang Tuhan izinkan.